Haleluya, Shalom saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Sahabat Doa, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan ditopang dan didukung di dalam segala pergumulan doa saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini setiap hari, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kami akan menopang saudara dalam doa, terlebih dahulu saya rindu kita merenungkan firman Tuhan yang akan meneguhkan iman setiap kita saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Saat ini kembali kami punya kesempatan untuk merenungkan firman-Mu dan untuk berdoa bersama ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa, berkati setiap anak-anak-Mu, biar hati mereka diteguhkan, hati mereka dikuatkan melalui renungan firman Tuhan, dan mereka juga akan didoakan. Hadirlah Engkau di tengah kami, berfirmanlah ya Tuhan, dan jawablah doa kami. Engkau mengurapi setiap anak-anak-Mu ini, dan Engkau juga mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu dan dalam berdoa bagi setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, kami renungkan firman-Mu dan kami akan naikkan doa-doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Sebelum kita akan menaikkan doa-doa dan permohonan kita di hadapan Tuhan, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa, dalam segala pergumulan dan beban saudara, terlebih dahulu saya rindu iman saudara dibangkitkan melalui firman Tuhan. Itu sebabnya saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi perenungan bagi kita adalah dari Esra pasal yang ke-8, mulai ayat 22 sampai ayat 23. Saya akan membacakan firman Tuhan ini dan menjelaskannya kepada saudara. Biarlah saat ini iman saudara dibangkitkan melalui firman Tuhan sebelum kita akan berdoa bersama. Esra pasal 8 ayat 22 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Karena aku malu meminta tentara dan orang-orang berkuda kepada raja untuk mengawal kami terhadap musuh di jalan. Sebab kami telah berkata kepada raja demikian, tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari Dia demi keselamatan mereka. Tetapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan Dia. Jadi berpuasalah kami dan memohonkan hal itu kepada Allah, dan Allah mengabulkan permohonan kami. Saudara, kembali konteks firman Tuhan ini adalah kisah tentang kepulangan umat-umat Tuhan dari Babel ke Yerusalem di bawah pimpinan Esra. Dan hal yang saya rindu kita lihat di sini saudara, di mana di ayat 23 dikatakan di sana bahwa Allah mengabulkan permohonan mereka. Allah mengabulkan permohonan umat-umat Tuhan, sehingga perjalanan yang mereka tempuh itu semuanya berhasil, semuanya tepat seperti yang direncanakan. Seperti video sebelumnya kita sudah belajar saudara, bahwa tepat seperti yang direncanakan mereka memulai perjalanan mereka, dan tepat seperti yang direncanakan mereka tiba di tujuan. Semuanya terjadi tepat seperti yang direncanakan. Kenapa saudara? Karena ayat 23 bagian terakhir itu dikatakan Allah mengabulkan permohonan mereka. Saya percaya saudara rindu doa dan permohonan saudara dikabulkan oleh Tuhan. Saya percaya saudara rindu supaya permohonan seruan saudara setiap hari yang kita naikkan bersama, Tuhan menjawab saudara. Bahkan saya pun rindu ketika saya menopang saudara di dalam doa, doa-doa kita dijawab oleh Tuhan.
mujizatnya dinyatakan dalam hidup saudara, berkatnya dicurahkan dalam hidup saudara. Apa yang saudara rindukan Tuhan nyatakan, bahkan lebih dari apa yang saudara pikirkan, apa yang saudara rindukan, apa yang saudara doakan, Allah wujudkan di dalam kehidupan saudara. Saudara, di dalam video ini saya rindu kita belajar apa yang menjadi alasan sehingga Allah mengabulkan permohonan umat-umat Tuhan, sehingga semua terjadi seperti yang direncanakan. Mereka dengan tegas menegaskan bahwa Allah mengabulkan doa mereka. Kita akan melihat bersama alasan pertama sehingga Tuhan mewujudkan apa yang menjadi doa dan permohonan mereka. Itu ada di ayat 22, di mana di sana dikatakan, karena aku malu meminta tentara dan orang-orang berkuda kepada raja untuk mengawal kami terhadap musuh di jalan. Sebab kami telah berkata kepada raja, demikian, tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari Dia demi keselamatan mereka. Tetapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan Dia. Jadi pada waktu itu saudara, Esra menegaskan bahwa dia malu meminta orang-orang berkuda untuk melindungi mereka di jalan. Dia malu meminta itu kepada Raja Babel. Kenapa saudara? Karena dia telah menyatakan pernyataan iman kepada Allah di hadapan raja. Apa yang dia katakan? Dia berkata, tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari Dia demi keselamatan mereka. Tetapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan Dia. Jadi di hadapan raja, Esra sudah menegaskan bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang melindungi. Allah yang dia sembah adalah Allah yang akan menyertai perjalanan mereka dan akan menyelamatkan mereka. Itu sebabnya dia berkata, aku malu meminta tentara dan orang berkuda kepada raja, karena pernyataan iman itu. Dan kemudian apa yang dia lakukan saudara? Dia hidupi pernyataan iman yang telah dia nyatakan di hadapan raja, bahwa Tuhan pasti akan melindungi, menyelamatkan, menyertai mereka. Dan kemudian saudara, akhirnya apa yang terjadi? Tuhan mengabulkan permohonan mereka dan semua terjadi seperti yang direncanakan. Kenapa? Karena mereka hidup dalam iman. Karena mereka melangkah dalam iman. Karena Esra ini orang yang dihargai oleh raja pada waktu itu. Esra ini bisa saja meminta sebenarnya kepada raja supaya raja memberikan orang-orang berkuda untuk melindungi mereka. Kenapa saudara? Karena ada begitu banyak kemungkinan musuh akan menghalangi mereka, musuh akan mencelakakan mereka, musuh akan menghambat jalan mereka di tengah jalan. Jadi bisa saja Esra meminta perlindungan kepada raja, tetapi sebagai orang yang percaya dan telah menyatakan pernyataan iman di hadapan raja, dia malu kalau dia tidak hidup dalam iman. Dia malu jika dia tidak melangkah dalam iman. Dia malu jika dia tidak bertindak dalam iman. Itu sebabnya dia berkata, aku malu. Dan kemudian mereka melangkah dalam iman. Dan apa yang terjadi saudara? Akhirnya Allah menyatakan perlindungannya dan keselamatan dalam perjalanan mereka. Dan mereka tiba tepat seperti yang direncanakan. Dalam perjalanan semuanya Tuhan jaga, lindungi, sertai. Puji Tuhan saudara, dalam perjalanan hidup kita juga demikian. Kalau kita rindu melihat campur tangan Tuhan, maka seharusnya dalam perjalanan hidup kita melangkah dalam iman. Kita bertindak dalam iman. Segala sesuatu yang kita lakukan dan kerjakan, semuanya seharusnya harus berdasarkan iman. Pertanyaannya hari ini, dalam tindakan-tindakan saudara dalam perjalanan hidup saudara, apakah saudara bertindak dalam iman? Apa yang saudara kerjakan, apakah saudara lakukan itu dalam iman? Dalam iman dalam konteks ini, maksudnya adalah mengandalkan Tuhan sekalipun ada musuh yang akan menghadang mereka di jalan. Mereka mengandalkan Tuhan sekalipun mereka belum tahu perjalanan itu bagaimana nantinya, tetapi mereka mengandalkan Tuhan dan percaya bahwa Tuhan akan melindungi mereka. Sekalipun ada kesempatan minta perlindungan kepada Raja Babel, tetapi dia
Esra ini dan semua umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan, mereka lebih percaya kepada perlindungan Tuhan daripada perlindungan tentara Raja Babel. Demikian juga dalam perjalanan hidup kita, saudara. Ada begitu banyak kemungkinan, ada begitu banyak masalah, tantangan, persoalan yang mungkin saja akan menghadang di hadapan kita. Dalam semuanya itu, yang harus kita lakukan jika kita rindu melihat Allah, mengabulkan Allah, bekerja Allah, bertindak, adalah kita harus bertindak dalam iman. Kita harus bekerja, berjuang dalam iman. Jalani hari demi hari dalam iman. Pertanyaannya hari ini, sebelum kita akan berdoa bersama, saya mau bertanya kepada saudara, saudara mengoreksi diri, adakah saudara hidup dalam iman? Bagaimana saudara menjalani kehidupan saudara itu menentukan bagaimana Tuhan bertindak dalam kehidupan saudara. Jadi jalanilah hari-hari saudara dalam semua aktivitas pekerjaan saudara dalam iman dengan mengandalkan Tuhan dalam segala perkara. Puji Tuhan saudara. Kemudian selanjutnya dikatakan di ayat 23, jadi berpuasalah kami. Hal kedua yang ditegaskan adalah bagaimana sehingga Tuhan bekerja, Tuhan melindungi, Tuhan menyertai sehingga perjalanan mereka berhasil, semua tepat seperti yang direncanakan. Kenapa? Karena mereka juga berpuasa. Kenapa saudara? Karena perjalanan mereka pada waktu itu perjalanan yang begitu berisiko, perjalanan yang begitu jauh, jarak tempuhnya begitu jauh. Berbulan-bulan harus mereka menjalani itu, dan ada risiko yang harus mereka tanggung. Itu sebabnya mereka begitu serius dalam penyerahan kepada Tuhan, dalam mengandalkan Tuhan, dalam mencari Tuhan, bahkan mereka berpuasa. Saudara, kalau hari ini ada beban persoalan yang berat dalam kehidupan saudara, dan kalau Tuhan memberi petunjuk dalam hidup saudara bahwa sepertinya saudara perlu untuk berpuasa, berpuasalah di hadapan Tuhan. Berpuasalah untuk menyangkal diri. Apa sih tujuan puasa? Itu seringkali saya ditanyakan. Apa tujuan puasa? Bagaimana berpuasa? Tujuan puasa itu menurut saya hanya dua. Menyangkal diri, lalu kemudian memuliakan Tuhan. Itu saja, menyangkal diri lalu memuliakan Tuhan. Lalu kemudian kalau kita sudah belajar menyangkal diri dalam melalui puasa kita dan memuliakan Tuhan, maka doa-doa kita akan menjadi doa yang dikenan oleh Tuhan dan dijawab oleh Tuhan. Bagaimana cara berpuasa? Kita bisa melihat dalam Alkitab cara-cara berpuasa. Mungkin saudara bisa berpuasa hari demi hari, atau 1 hari saja, atau 3 hari misalnya. Saudara bisa melakukan itu. Berpuasalah, berpuasalah, karena Tuhan bertindak dalam kehidupan anak-anaknya yang belajar menyangkal diri di hadapannya melalui berpuasa. Dan kemudian selanjutnya dikatakan, jadi berpuasalah kami dan memohonkan hal itu kepada Allah. Tentu saja yang ketiga adalah berdoa. Bagaimana sehingga doa-doa dan permohonan mereka dijawab? Mereka berdoa. Itu sebabnya channel doa, sahabat doa ini dibuat saudara, supaya umat-umat Tuhan berdoa. Saya rindu saudara melalui channel ini akan membawa lebih banyak dan lebih banyak anak-anak Tuhan untuk berdoa di hadapan Tuhan. Saya rindu channel ini akan menolong anak-anak Tuhan untuk berdoa. Karena melalui channel ini saya akan menopang setiap anak-anak Tuhan untuk berdoa. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan ini. Sebelum kita akan berdoa bersama dan saya akan menopang saudara dalam doa, maka yang menjadi kunci supaya doa dan permohonan kita dikabulkan oleh Tuhan, yang pertama, hiduplah dalam iman. Yang kedua, belajarlah menyangkal diri dan berpuasa. Dan yang ketiga, berdoalah, berdoalah, dan berdoalah. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa bersama. Terapkan firman Tuhan dalam hidup saudara. Bangkitkan iman saudara melalui firman Tuhan. Saya akan menopang saudara dalam doa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.
Puji Tuhan saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini untuk kita akan berdoa bersama. Kita akan berseru kepada Allah. Dia Allah yang baik, Dia Bapa yang peduli kepada setiap kita. Itu sebabnya apapun yang menjadi pergumulan saudara, mari datang kepada Dia dengan iman yang benar, dengan percaya bahwa Dia sanggup untuk menolong saudara. Datanglah kepada Dia dengan sikap yang benar, rendahkan diri, rendahkan hati di hadapan Tuhan. Dia Allah yang akan menjawab doa-doa dan permohonan kita di hadapannya. Puji Tuhan saudara, sebelum saya akan berdoa bagi saudara, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa-doa saudara, mari terlebih dahulu, jika saudara punya pergumulan khusus, topik doa khusus, mari datang kepada Tuhan. Berserulah kepada Dia, ungkapkan isi hati saudara, ungkapkan pergumulan dan topik doa khusus saudara saat ini kepada Tuhan. Mari berdoa saudara. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu. Mungkin ada pergumulan-pergumulan mereka secara pribadi saat ini. Ada beban dan persoalan mereka secara pribadi saat ini. Tuhan tolong anak-anak-Mu, Tuhan lawat anak-anak-Mu, Tuhan campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus Engkau mendengar segala pergumulan-pergumulan pribadi mereka. Dan Engkau menjawab mereka ya Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang sanggup untuk menjawab segala pergumulan pribadi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang campur tangan atas segala topik-topik doa khusus mereka saat ini. Terima kasih Bapa di sorga. Dan saat ini Tuhan, hamba menopang mereka dalam pergumulan-pergumulan doa mereka. Bapa yang baik, terlebih dahulu saya berdoa buat kesehatan anak-anak-Mu. Terima kasih jika anak-anak-Mu saat ini sedang ada dalam keadaan sehat. Hamba berdoa biarlah Tuhan yang campur tangan, biar Tuhan terus memberi kesehatan bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, yang sedang mendengarkan renungan ini, yang sedang berdoa bersama kami saat ini. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, hamba berdoa apapun yang menjadi penyakitnya, Tuhan tolong. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar. Tidak ada yang mustahil bagimu. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu ya Tuhan, apapun yang menjadi penyakit dalam tubuh mereka saat ini, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang menyatakan mujizat-Mu, Engkau Allah yang campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, ada orang-orang yang membutuhkan sokongan doa dalam penyakit asam lambung mereka. Saat ini hamba berdoa, Tuhan, ulurkan tangan-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit asam lambung. Netralkan asam lambungnya ya Tuhan, dan berikan kesehatan pemulihan yang sempurna bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu untuk kesembuhan mereka. Sembuhkan penyakit asam lambungnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang mengalami sakit saat ini, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit dan angkat tangan saudara kepada Tuhan. Harapkan mujizat dari Tuhan terjadi dalam kehidupan saudara. Kalau saat ini saudara sedang mengalami sakit asam lambung, taruh tangan kiri saudara di dalam perut saudara, dan saat ini Tuhan menjamah saudara. Bagian tubuh saudara yang sakit disembuhkan Tuhan. Asam lambung saudara dipulihkan Tuhan. Berharap, percaya kepada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit diabetes ya Tuhan.
Dalam nama Yesus, ulurkan tanganmu, jamah anak-anakmu yang sedang mengalami sakit diabetes. Tuhan pulihkan kadar gula dalam darahnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan kesembuhan bagi anak-anakmu yang mengalami sakit diabetes ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan campur tangan-Mu yang besar dalam kehidupannya. Sembuhkan anak-anakmu yang mengalami sakit diabetes. Jika ada mereka yang mengalami kolesterol ya Tuhan, yang hiperkolesterol, Tuhan campur tangan, Tuhan memulihkan, Tuhan menetralkan ya Tuhan kadar kolesterol dalam darahnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, kerjakan kesembuhan, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara yang besar, nyatakan mujizat-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa jika ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan normalkan tekanan darahnya Tuhan, netralkan tensinya. Dalam nama Tuhan Yesus, berikan kesehatan bagi anak-anak-Mu, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam urat, Engkau juga Allah yang sanggup memulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, ada banyak permohonan doa untuk sembuh dari penyakit jantung. Dalam nama Tuhan Yesus, jika ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami sakit jantung, ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan campur tangan-Mu. Oleh bilur-bilur-Mu dia disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, Tuhan saat ini tolong anak-anak-Mu Bapa, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal. Ulurkan tangan-Mu, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Sempurnakan kembali fungsi ginjalnya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong. Engkau Allah yang sanggup memulihkan dan menyembuhkan anak-anak-Mu dari sakit kanker. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong dalam nama Yesus. Bapa yang baik, ada permohonan doa untuk sembuh dari sakit getah bening. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit lever, juga Tuhan tolong kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Jika ada yang migrain, juga Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, mungkin ada penyakit mereka yang belum disebutkan saat ini, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, Tuhan nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu apapun yang menjadi penyakit mereka. Dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Engkau disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini kami percaya jamahan Tuhan, kami percaya mujizat Tuhan. Tuhan kerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, sebagai pebisnis, apapun bidang usaha dan bisnis mereka. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa, Tuhan campur tangan biar usaha dan bisnisnya bisa maju, bisa berkembang, sehingga anak-anak-Mu bisa jadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati segala usaha dan bisnisnya, biar semuanya semakin maju dan semakin berkembang, sekalipun di masa-masa sulit seperti ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi para petani Tuhan.
Tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani, berkati apa yang mereka tanam, berkati apa yang mereka pelihara, biar mereka juga semakin berkembang, ekonomi mereka semakin bertumbuh. Mereka sebagai petani ya Tuhan, berkati ya Bapa, biar para petani semakin makmur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani, Tuhan campur tangan. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai honorer. Tuhan juga memberkati anak-anak-Mu. Tuhan tolong mereka Tuhan. Tuhan buka jalan bagi mereka. Engkau yang campur tangan buat karir mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Bahkan para pegawai berkati semuanya ya Tuhan. Para PNS berkati semuanya. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini. Tuhan campur tangan. Tuhan tolong anak-anak-Mu untuk mengerjakan yang terbaik bagi bangsa ini. Dan berkati karir mereka sebagai PNS, sebagai pegawai dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, buat para medis, Tuhan juga memberkati mereka. Baik dokter, baik perawat, bidan, semuanya Tuhan. Tuhan campur tangan, Tuhan pakai mereka, berkati mereka untuk merawat jiwa-jiwa, untuk kesembuhan mereka dalam nama Yesus. Berkati para medis, Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi para buruh juga. Tuhan campur tangan, tolong anak-anak-Mu dalam pekerjaan mereka. Tuhan menjagai, melindungi dan menyertai mereka dalam segala pekerjaan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, berkati juga TNI Polri ya Tuhan. Tuhan campur tangan, berkati mereka Bapa dalam mengabdi bagi bangsa dan negara ini. Tuhan tolong mereka, Tuhan memberkati mereka. Hamba berdoa bagi para pensiunan juga. Tuhan campur tangan. Bagi para pensiunan, Tuhan tolong mereka. Tuhan bekerja dalam kehidupan mereka. Di masa tua mereka, Tuhan berikan damai sejahtera sukacita dalam hidup mereka hari demi hari. Berkati anak-anak-Mu yang mungkin dalam situasi pengangguran saat ini. Mereka tidak punya pekerjaan. Tolong Tuhan, Engkau yang membuka pintu bagi mereka untuk mereka bisa mendapatkan pekerjaan dalam nama Yesus Kristus. Bahkan hamba berdoa bagi para pejabat di pemerintahan di bangsa ini, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat. Tuhan memberkati semuanya, para pemimpin-pemimpin daerah, gubernur, bupati, camat, sampai jajaran yang paling rendah sekalipun. Tuhan memberkati mereka semua untuk mengabdi bagi bangsa ini. Tuhan campur tangan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, mungkin ada pekerjaan-pekerjaan anak-anak-Mu yang belum disebutkan, tetapi Engkau kiranya yang memberkati mereka dalam profesi dan pekerjaan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi masa depan setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan sahabat doa ini. Berkati masa depan mereka, sehingga ke depan mereka semakin berhasil bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati Engkau yang menjamin masa depan setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, ini doa kami, ini seruan kami ya Tuhan. Tuhan yang campur tangan. Kami percaya Bapa, doa kami didengar oleh Tuhan. Engkau Allah yang campur tangan dan menjawab doa-doa kami. Bahkan hamba teringat juga bagi anak-anak-Mu yang masih dalam studi, dalam bangku pendidikan. Jamah mereka Tuhan, persiapkan mereka ya Tuhan untuk semakin maju dan berkembang dalam pendidikan mereka, sehingga kelak mereka bisa berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, inilah seruan kami. Engkau Allah kami yang sanggup menjawab segala doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang ajaib, kami naikkan doa kami dan kami percaya Engkau menjawab doa kami dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara,
Kalau saat ini saudara mengalami mujizat Tuhan setelah kita berdoa bersama, silahkan saksikan mujizat yang saudara alami di dalam Tuhan malam hari ini. Kalau mungkin selama ini saudara sudah mengalami mujizat setelah kita berdoa bersama, silahkan disaksikan, tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara, supaya teman-teman seiman yang lain imannya bisa dikuatkan melalui mujizat yang saudara alami di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara. Kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, maka segeralah berlangganan. Silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan. Dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian, setiap hari saudara akan mendapatkan video renungan baru. Dan kita akan berdoa bersama. Kalau saudara merasa diberkati melalui program Sahabat Doa ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati kehidupan saudara. Malam hari ini saudara beristirahat dalam damai sejahtera Tuhan, dan besok saudara dibangunkan dengan tidak kekurangan satu apapun, dan Tuhan tetap menyertai dan memberkati kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.